Sekali lagi, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-hajju kulla'am, apakah haji ini wajibnya tiap tahun? Rasul berkata, marah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau aku bilang iya, niscaya akan wajibat bagi kalian. Kalau wajib bagi kalian, kalian nggak mampu melakukannya. Siapa yang mampu haji tiap tahun? Mau tajir kayak apa lagi loh? Maka Allah bilang, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian pertanyakan hal-hal yang nanti akan bikin kalian ribet tuh. Apa? Furu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Meneruskan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-hadits ats-tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, bunyal islamu ala khams, Islam didirikan di atas 5 hal. Islam didirikan di atas 5 hal. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa iqamus salah, dan kemudian mendirikan salat. Wa ita az-zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji kepada bait, yakni ke Makkah, ya. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Hadzal hadits kharraja fi as-sahihain min riwayat Ikrimah bin Khalid bin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan jalurnya dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa kharrajahu Muslim min tariqain akharain an Ibnu Umar wa lahu turuq akhar. Namun diriwayat Imam Muslim meriwayatkan dari banyak jalur lain juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa qad ruwiya hadzal hadits min riwayah Jarir bin Abdullah al-Bajli radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun diriwayatkan selain dari Abdullah ibn Umar juga dari riwayatnya Jarir bin Abdullah al-Bajli radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharraja haditsah al-Imam Ahmad. Yang diriwayat Jarir ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad sabaq fi hadzal hadits fil hadits alladhi qabla dzikra al-Islam. Telah kita jelaskan dalam hadis yang sebelumnya, yakni hadis kedua, tentang pembahasan tentang istilah Islam, ya, makna Islam. Wal murad min hadzal hadis anna al-Islam mabniyun ala hadhil khams. Adapun yang dimaksud di dalam hadis ini adalah bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara ini, 5 nilai ini. Fahiya kalarkan wa da'aim li bunyanih. Maka 5 hal ini bagaikan tiang-tiang bagi agama ini, ya. 5 hal ini bagaikan tiang-tiang, bagaikan penyangga bagi agama ini. Yani rukun Islam ini bagaikan tiang-tiang yang menyangga agama Islam, ya. Wa qad kharraja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab as-salah wa lafdhu bunyal Islam ala 5 da'aim. Diriwayatkan Muhammad bin Nasr al-Marwazi di dalam kitab as-salah, redaksinya bunyal Islam ala 5 da'aim. Islam dibangun di atas 5 tiang, ya. Fadzakara wal maqsud tamthil al-Islam bi bunyanihi wa da'aim al-bunyan hadhihi al-khams fala yathbut al-bunyan biduniha. Dan maksud dari perumpamaan ini, perumpamaan Islam dengan dianggap diumpamakan, dianalogikan
ya, sebagai sebuah bangunan, maknanya apa? La yathbut al-bunyan biduniha, yang dimana sebuah bangunan tidak akan berdiri tanpa tiangnya tersebut roboh, maksudnya, ya. Wa baqiyat khisalul Islam katatimmatil bunyan, dan kemudian praktek-praktek berislam yang lain selain yang 5 nilai ini yang kita kenal dengan nama rukun Islam, itu bagaikan tatimmah al-bunyan, pelengkap bagi bangunan tersebut. Tapi yang menjadi tiangnya, kerangkanya adalah yang 5 tersebut yang kita kenal dengan nama rukun Islam. Fa idza faqad minha syai'un naqasal bunyan wa huwa qa'imun la yanqusu bi naqsi dzalik. Dan apabila salah satu di antara kerangkanya tersebut hilang atau tiangnya tersebut hilang, maka niscaya akan ada kekurangan pada bangunan tersebut, ya. Tapi tetap berdiri bangunan tersebut, katakanlah berdiri bangunan tersebut kalaupun kurang dengan salah satu dari tiang-tiang tersebut. Bi khilaf naqas hadhihi da'aim, yakni maknanya bangunan Islam tetap berdiri kalaupun tatimmatul bunyan, kalaupun pelengkap bangunan, okay, yang bukan kerangka hilang, bangunan tetap berdiri. Katakan temboknya nggak ada tapi tiangnya ada, pintunya nggak ada tapi tiangnya ada, jendelanya nggak ada tapi tiangnya ada, okay? Maka bangunan tetap berdiri, okay? Kalaupun dengan segala kekurangannya. Berbeda kalau yang kurang adalah 5 hal ini, kerangka 5 kerangka ini, fa innal Islam yazulu bi faqdiha, maka niscaya keislamannya hilang dengan hilangnya salah satu atau 5 hal yang menjadi kerangka agama Islam ini, ya. Maknanya apa? Katakanlah seorang hamba masih belum mengamalkan amalan-amalan Islam yang lain yang di luar rukun Islam. Dia belum mengamalkannya, belum menerapkannya, dia Islam. Dengan segala kekurangannya dia muslim. Maknanya demikian, ya. Sebagaimana bangunan mungkin ada yang kurang, dia belum dicat, dia belum ditembokin, tapi kerangkanya ada, tetap dibilang bangunan. Pintunya belum ada, jendelanya belum ada, tetap dia sebuah bangunan. Tapi kalau yang hilang dan dia tidak amalkan, dia tidak terapkan adalah salah satu dari 5 ini, maka robohlah bangunannya. Maksudnya demikian, ya. Kadzalika yazul bi faqdi syahadatain wal murad bi syahadatain al iman billah wa rasulih, ya. Maka dengan hilangnya salah satu kerangka di antara kerangka-kerangka Islam ini, hilanglah bangunan Islam, ya, secara keseluruhan. Baik. Demikian juga nilai syahadatain, nilai 2 kalimat syahadat yang merupakan rukun pertama, ya. Yang dimaksud dengan 2 kalimat syahadat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara konsekuensi keimanan, dia mesti mengikrarkan keimanannya, mengucapkannya, karena iman adalah qaulun bil lisan, i'tiqad bil jinan, wa amal bil jawarih wal arkan. Iman selalu terdiri dari 3 hal tersebut. Ucapan dengan lidah yang berangkat dari keyakinan hati, ya kan? Dan kemudian praktek, diiringi praktek yang dilakukan oleh fisik. Itu iman, ya. Faqad ja fi riwayah dzakaraha al-Bukhari ta'liqan buniyal Islam ala 5, al-iman billahi wa rasulih, wa dzakara baqiyatal hadits. Wa fi riwayat Muslim, dan di riwayat Imam Muslim, ala 5 ala an tuwahidallaha azza wa jal. Tuh, di riwayat Imam Muslim, di salah satu riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, ala an tuwahidallaha azza wa jal. Yang pertama, agar kau mentauhidkan Allah azza wa jal. Tuh, itu maksudnya an tu'mina billah, ya, atau an tashhada an la ilaha illallah. Maknanya an tuwahidallah, ya. Agar kau bersaksi bahwa la ilaha illallah, maknanya agar kau mentauhidkan Allah, yakni menjadikan Allah satu-satunya hal yang kau ibadahi, dan kau yakini bahwa Allah adalah satu-satunya hal yang hak untuk diibadahi, dan hal-hal lain selain Allah yang disembah oleh para manusia batil semuanya, hanya Allah yang hak untuk diibadahi.
Ya. Wa fi riwayah lahu ala an ta'budallaha wa takfur bima dunah. Dan di dalam riwayat lain masih riwayat Imam Muslim juga, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, ala an ta'budallaha wa takfur bima dunah. Ya, dibangun atas agar kau hanya beribadah kepada Allah dan kufur kepada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bihadza ya'lam anna al-iman billah wa rasulih dakhil fi dhimnil Islam. Dari sini semua dapat kita simpulkan bahwasanya keimanan kepada Allah dan Rasulnya yu'lam, bihadza yu'lam anna al-iman billah wa rasulih dakhil fi dhimnil Islam. Dari sini dapat kita simpulkan, dapat diketahui bahwasanya keimanan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam masuk juga di dalam cakupan Islam. Ya, kalaupun dia beriman kepada Allah nih dan Rasul-Rasulnya adalah yang disebut di dalam rukun iman, tapi dia masuk juga ke dalam rukun Islam. Ya. Kama sabaq takriru fil hadits al-madi, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya di hadis sebelumnya. Tapi kita menghukum zahirnya, berbicara Islam, kita menghukum zahir. Seseorang yang telah dengan lidahnya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya sudah kita menghukuminya muslim. Entah dia hanya mengucapkan itu dari lidahnya atau dari dalam hatinya, yakni dari sesuatu yang benar diyakininya apa enggak, urusan dia sama Allah. Tapi zahirnya kita hukumi dia muslim, gitu. Tapi berbicara iman, berbicara sesuatu yang sifatnya essence, yang sesuatu yang sifatnya memang di dalam hati. Makanya berbicara tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan keimanan ini mencakupnya itu harus berangkat dari keyakinan hati dan konsekuensi praktek-praktek fisik, dan harus diikrarkan oleh lidah dengan bentuk syahadat la ilaha, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, itu maksudnya, ya. Wa amma iqamus shalah, adapun rukun yang kedua, mendirikan salat, faqad waradat ahadits mutaaddidah tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaj minal Islam. Sungguh telah banyak diriwayatkan hadis yang menegaskan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dengan itu dia telah keluar dari Islam. Sungguh telah banyak diriwayatkan hadis yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, ya ini takfir tarik kesalah, nanti pembahasan menghukumi kafirnya seseorang yang meninggalkan sholat. Ya. Fa fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, di dalam sahih Muslim dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus salah. Batasan antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan, batasan antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Yani barang siapa yang meninggalkannya, dia telah masuk ke area kekufuran dan kesyirikan. Maknanya demikian. Jadi nanti di antara para ulama di dalam pembahasan ini ada dua pendapat, oke? Di antara mereka ada yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu kafir, mengkafirkan orang yang meninggalkan. Pertama kita sepakati dulu, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan manusia dengan dosa besar yang dilakukan. Itu kaidah dasarnya dulu, itu dasarnya dulu, udah, oke? Kita tidak mengkafirkan manusia dengan dosa besar yang dilakukannya, tidak. Kita bukan khawarij, oke? Kita bukan khawarij, bukan juga anaknya khawarij, sururiyah, oke? Kita tidak mengkafirkan manusia dengan dosa besar yang dilakukannya. Tapi kalau kasusnya ninggalin sholat, nah baru ada pembahasan sini, tuh. Meninggalkan sholat adalah sebuah dosa besar. Bahkan akhirnya banyak diriwayatkan dari para salaf rahimahumullah, mereka mengkafirkannya. Sehingga para ahli ilmu di dalam kasus meninggalkan sholat ini akhirnya dapat disimpulkan nih, ada dua pendapat. Ada yang mereka melihatnya itu kufur mutlak. Apapun alasannya, orang ninggalin sholat kufur. Oke?
Ada kelompok yang kedua mengatakan tafsil, dilihat dulu alasannya lebih dalam. Kenapa dia meninggalkannya? Kalau dia meninggalkannya karena tidak tahu, maka uzur ketidaktahuan. Kalau dia meninggalkannya karena malas, tapi mengakui kewajibannya, cuman dia malas. Dia lahir tumbuh besar di lingkungan yang buruk yang nggak ngedidik sholat sama dia. Oke? Maka ini parah, ini dosa besar, ini dia bisa jadi fasik, bisa munafik apa ini itu, tapi nggak dikafirkan. Oke? Dia tahu wajib, tapi dia nggak mau sholat. Tapi kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, oke? Apaan sholat? No, orang sholat pada miskin juga. Dia bilang gitu. Ya kan? No, orang sholat mulu, no rajin, korupsi juga. Tuh lihat, dia cari hujah-hujah begitu. Atau dengan keyakinannya sholat itu buat awam, syariat. Kalau udah level-level tertentu cukup eling. Oke? Nggak perlu kita melakukan sujud, ruku sehari 5 kali, cukup eling. Tuh, ada ini, ada keyakinan ini di kita. Oke? Nah, hal demikian dia mengingkari sholat dalam artian mengingkari kewajiban sholat. Dia meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya. Nah, itu si kafir baru, gitu. Dapat ya? Hah? Seseorang yang meyakini kalau udah sampai level makom beragama tertentu, nggak usah lagi dia melakukan sholat, puasa, haji, udah levelnya udah wali. Jumatan nggak pernah kelihatan dia di dalam kamar, kata dia jumatannya di Mekah. Dia ke Mekah lewat mana? Lewat bambu, ada dia masuk ke dalam bambu, nongol di Mekah. Di sini jam berapa? Di Mekah jam berapa? Jal, suwe lo. Mana ada aja lagi yang percaya, yang bego. Iya gak? Orang gila mah ada aja, wajar gak? Wajar, orang gila ada tuh wajar. Cuman yang bikin enek adalah ada yang percaya, ada yang ngikutin, itu yang bikin enek. Itu kafir. Dia ninggalin salat, demikian kafir. Dia mengingkari kewajibannya. Ini pendapat yang kedua. Oke? Tapi terus terang, pendapat yang kelompok pertama yang mengkafirkan totally. Orang yang meninggalkan salat kuat juga, hujahnya kuat. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Oke? Maksudnya awas, jangan pulang dari sini terus kafirin sohib lo yang belum sholat. Oh lu si kafir, tar dulu bro, ya. Sekafir-kafirnya juga, sekafir-kafirnya serusak-rusaknya kita mesti dirikan dulu hujah, tegur dulu, nasihati, itu jauh lebih utama daripada langsung kita judge mereka dengan kafir, nggak sholat. Wallah, jangan. Ya, orang tuanya ntar dikafir-kafirin. Iya gak? Kita baca dulu riwayat-riwayat yang ada yang berkaitan dengan hal ini ya. Tadi Rasul bersabda, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Batas yang membatasi antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah ninggalin sholat. Yani barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya. Wa ruwiya mithluh min hadits Buraidah, diriwayatkan juga yang serupa dari hadisnya Buraidah wa Thauban wa Anas, dari hadisnya Buraidah, Thauban, Anas radhiyallahu anhum dan lain-lain. Wa kharraj Muhammad ibn Nasr al-Marwazi min hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan Muhammad bin Nasr al-Marwazi dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la tatrukus salah muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Nabi bersabda, jangan kalian tinggalkan sholat dengan sengaja. Nabi bersabda, jangan kalian tinggalkan sholat dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia telah keluar dari agama ini. Allahu Akbar. Ya. Tapi hadis tersebut dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi fi Ta'zim Qadr Salah, di dalam kitab Ta'zim Qadr Salah, pengagungan kadar salat. Demikian para ulama rahimahumullah. Hadis-hadis yang sifatnya tarhib, ya. Ini diantara manhaj para ulama. Hadis-hadis yang sifatnya tarhib itu enggak?
Kan ada hadis-hadis, ayat-ayat hadis-hadis yang sifatnya targhib, ada yang sifatnya tarhib. Oke? Targhib ini yang menyampaikan kabar-kabar gembira dan ajib bagi mereka yang melakukan amal soleh tertentu. Oke? Tiga, ini targhib. Ada sebaliknya tarhib, hadis-hadis yang serem-serem, yang ngancam-ngancam orang-orang dari perilaku-perilaku tertentu, dari pelanggaran-pelanggaran tertentu, tarhib. Okay? Di antara manhaj para ulama kadang, maksudnya tujuannya untuk nasihat ya, ahaditsut tarhib da'ha kamahi. Hadis-hadis yang sifatnya tarhib, nakut-nakutin, udah diemin aja. Jangan bilang sahih, jangan bilang dhaif, udah. Emang buat nakut-nakutin awam maksudnya begitu. Oke? Okay? Tujuannya mencambuk mereka untuk semakin menerapkan nilai-nilai ketakwaan. Tujuannya begitu. Jadi sabda Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia telah keluar dari agama, yakni telah murtad dengannya. Tapi hadis itu dhaif. Ya. Yani mungkin seseorang bertanya, kenapa al-imam masukin nih hadis di sini gitu. Oke, para imam seringkali memasukkan hadis-hadis yang enggak kuat, oke, sifatnya untuk penguat aja. Hadis utama yang dibahasnya adalah hadis yang sahih, oke. Tapi untuk syarah yang menguatkan makna yang dibawa oleh hadis yang sahih ini, dibawalah hadis-hadis yang kalaupun lemah, tapi sesuai maknanya atau menguatkan makna nih hadis yang sahih. Gitu. Kalau seseorang bertanya, kenapa sih kita baca kitab kok banyak hadis yang doifnya, ini itu. Iya, demikian gaya ulama memang. Ketika hadis tersebut doif, oke, tapi tidak bertentangan dengan yang sahih, bahkan menguatkan makna yang sahih, dipakai oleh para ulama untuk syarah, untuk menguatkan, untuk memberikan penjelasan, untuk menekankan. Ya. Wa fi hadis Mu'adz, dan di hadisnya Mu'adz radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amuduhus salah. Enggak, ra'sul amr, yakni puncaknya perkara ini, inti, ra'sul amr yakni core-nya perkara ini adalah al-Islam. Wa amuduh, dan tiangnya adalah salat, ya. Ini juga hadis ini dhaif. فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به ولا يثبت إلا به. Maka diibaratkan di sini salat sebagaimana tiang sebuah bangunan yang tidaklah berdiri bangunan tersebut kecuali dengan tiangnya. Walau saqat al-amud la saqat al-fistat wa lam yathbut biduni. Ya, andai saja tiang tersebut runtuh, maka niscaya runtuhlah bangunan tersebut. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, nah nih athar, ya, riwayat nih, ucapan sahabat. La hadza fil Islam liman tarakas salah. Sungguh enggak ada jatah di dalam agama Islam bagi siapapun yang meninggalkan salat. Yakni dia enggak punya spot sama sekali di dalam Islam. Kalau dibaratkan Islam adalah sebuah range, sebuah wilayah, orang yang meninggalkan sholat nggak punya spot sama sekali di dalam wilayah tersebut. Oke? Wa qala Sa'dun, dan Sa'ad berkata, yakni Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa Ali, juga Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Tuh. Wa qala Abdullah Ibnu Syaqiq radhiyallahu anhu. Abdullah Ibnu Syaqiq berkata, kan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa salah. Tuh. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sama sekali enggak melihat adanya amalan-amalan yang kalau ditinggalin sampai dihukumi kafir. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sama sekali tidak melihat, maksudnya tidak berkeyakinan adanya amalan-amalan yang kalau ditinggalin itu dihukumi kufur. Sama sekali nggak ada. Illa as-salah, kecuali urusan sholat. yakni mereka para sahabat Rasul melihat meninggalkannya adalah kekufuran. Wa qala Abu Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Ayyub As-Sikhtiyani berkata, tarkus salati kufrun la yukhtalaf fih, meninggalkan salat adalah kekufuran
la yukhtalaf fih, itu sesuatu yang tidak lagi diperselisihkan. Ya. Wa dhahaba ila hadzal qaul jama'atun minas salaf. Pendapat yang ini, banyak yang condong ke pendapat yang ini dari golongan para salaf. Wal khalaf, demikian juga dari orang-orang yang datang berikutnya. Wa huwa qaul Ibnul Mubarak. Pendapat ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, Imam Ahmad rahimahullah, sama Ishaq yakni Ibnu Rahuyah rahimahumullah. Wa haka Ishaq alaihi ijma'a ahli ilm. Bahkan Ishaq berkata, dan dia mengisahkan, menyebutkan adanya kesepakatan para ahli ilmu akan nilai ini, yakni bahwasanya meninggalkan salat adalah kekufuran. Waqal Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dan Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah berkata, huwa qaulu jumhuri ahlil hadis. Pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas para ahlil hadis. Wa dhahaba ta'ifah minhum ila anna man taraka syai'an min arkanil Islam al-khams amdan annahu kafir. Tuh. Sebagian ahli hadis bahkan ada yang berpendapat lebih dari itu. Ada yang berpendapat lebih dari itu, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 sengaja, bukan cuma sholat nih, meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 sengaja, maka dengan itu dia jadi kafir. Jadi bukan cuma kasus sholat doang. Waruwiya dzalika, nilai ini hal ini diriwayatkan dari, yakni pendapat demikian diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Nafi', Hakam, wa huwa riwayah anil imam. Itu juga salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, ikhtaraha ta'ifah min ashabih, yang dimana pendapat ini dikuatkan oleh sebagian pengikut Imam Ahmad. Wa huwa qaul Ibnu Habib min al-Malikiyah, dan pendapat ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Habib dari golongan Al-Malikiyah. Ya. Wa kharraj ad-Daruqutni, dan juga diriwayatkan al-Imam ad-Daruqutni wa ghairuh, dan lain-lain dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qil ya Rasulullah, dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, al-hajju fi kulli am, haji ini tiap tahun ya Rasulullah, yakni kewajiban haji tiap tahunkah? Qal, Rasul bersabda, lau qultu na'am ujib alaikum walau wajib alaikum ma ataqtumu. Kalau aku bilang iya, maka akan diwajibkan ke atas kalian. Dan kalau diwajibkan ke atas kalian, sungguh kalian tak akan mampu. Walau taraktumu, dan apabila kalian tinggalkan, la kafartum, dengan itu kalian jadi kafir. Andai saja aku bilang iya, yakni iya, haji wajib tiap tahun. Kalau aku bilang iya, akhirnya jadi wajib atas kalian. Kalau jadi wajib atas kalian, niscaya kalian tak akan mampu melakukannya, ya kan? Dan apabila kalian meninggalkannya, padahal itu udah wajib atas kalian, niscaya kalian jadi kafir. Oke? Awas nih, hadis ini sahih, tapi sepotong. Pas bagian walau taraktumuhu lakafartum, itu dhaif. Andai saja kalian tinggalkan terus kalian jadi, maka kalian jadi kafir, itu sebelah situnya dhaif. Tapi sisanya dari awal sampai ujung itu sahih. Sekali lagi, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-hajju kulla'am, apakah haji ini wajibnya tiap tahun? Rasul berkata, marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba kalau aku bilang iya, niscaya akan wajib bagi kalian. Kalau wajib bagi kalian, kalian gak mampu melakukannya. Siapa yang mampu haji tiap tahun? Mau tajir kayak apa lagi lo? Hah? Ngantrinya berapa tahun sekarang? By the way, iya. Kalian gak mampu melakukannya. Dan kalau kalian tinggalkan, padahal itu udah diwajibkan atas kalian, akhirnya kalian jadi kafir. Tuh. Dan kalau kalian tinggalkan, seterusnya situ doif. Nggak? Tapi sampai apabila telah wajib atas kalian, maka kalian tak mampu melakukannya. Kalian tak mampu melakukan, sampai situ sahih. Tapi pas yang apabila kalian tinggalkan maka kalian kafir, nah situ doif.
Lihat para ulama meneliti sabda Rasul sampai segitunya sallallahu alaihi wasallam, diteliti. Bisa jadi dari sebuah riwayat ada sepotong bagian yang sahih, ada sepotong bagian yang dhaif. Nanti di mana? Dari mana diketahuinya? Syawahid sama mutabaat, dilihat dicek dari riwayat, jalur-jalur riwayat yang lain. Adakah makna yang sama yang dibawakan nih hadis ini? Ini kok yang lain nggak nyebutin bagian itu, yang di sini ada nih gitu. Terus dilihat si periwayatnya lebih kuat nggak daripada yang lain. Oke? Kalau misalnya dia ternyata terhitungnya lemah dan yang lainnya kuat, ini berarti si lemah mengkhilafi yang kuat tuh. Oke? Ini jadinya syadz, jadinya menyimpang. Oke? Beda sendiri. Maka bagian situ itu diriwayatkan di jalur itu doang, dilemahkan oleh para ulama. Bagian lain dibenarkan oleh para ulama karena ada jalur-jalur lain yang membawakan nilai yang sama gitu. Demikian para ulama meneliti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada umat lain yang menjaga perkataan nabinya sebagaimana kaum muslimin menjaga perkataan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya al-isnad minad din. Ilmu sanad nih, metodologi penelitian hadis nih, ini bagian dari agama udah. Laulal isnad laqal man syaa masya. Kalau bukan karena isnad ini, akhirnya siapa aja bisa ngomong sembarangan. Ngasal akhirnya, ngarang-ngarang di dalam agama. Ya. Nah, ini juga dari nilai ini dapat kita ambil. Jangan tanyain sesuatu yang akan membuatmu berat. Ini lagi pakai nanya ketika datang kewajiban haji. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wajibnya tiap tahun? Kalau dikata iya lu, apa yang terjadi? Insya Allah mau rumah lu di Madinah lagi. Ya kan sahabat di Madinah kan, suruh haji tiap tahun. Berat Jal. Udah tahu berat, jangan ditanya. Rasul suka marah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang suka nanya-nanya hal-hal yang sebenarnya nggak penting, akhirnya diwajibin nih, gitu. Makanya para sahabat takut kalau mau nanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang karena apa? Takutnya dinilai hal tersebut nggak penting dan akhirnya nanti memberat. Ini karena rahmat Rasul buat umat, jangan sampai. Makanya Allah bilang la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian pertanyakan hal-hal yang nanti akan bikin kalian ribet tuh. Apa? Furu. Jangan tanya yuk. Ustaz kan wudhu dalam WC disebut nggak Bismillah dan pakai ditanya, Iya gak? Ada lagi yang nanya, Ustaz kan wanita nggak boleh menampakkan bentuk tubuhnya, iya kan? Tapi kalau nih wanita naik motor kan dia pakai gamis, tapi naik motor akhirnya bentuk pahanya kelihatan, iya kan? Bentuk tubuhnya kelihatan karena dia naik motor, bentuk pahanya kelihatan karena dia naik motor. Berarti boleh nggak wanita naik motor? Tuh, ntar kalau dijawab akhirnya nggak kajian loh, paham nggak? Pakai ditanya, udah andelin rahmat Allah sebelah situ mah, tuh. Ini bukan aneh yang ngegampang-gampangin, bukan, nih agama emang gampang, lo yang demen ngeribetin. Si Ustadz gampang-gampangin, emang genrenya nih agama user, gampang. Ente gampang-gampangin, lalu nyusah-nyusahin suwe lo. Mana yang lebih dekat kepada genre Islam, gampang apa susah? Iya kan? Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, Allah tak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ad-dinu yusrun, agama ini sungguh mudah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, mana yang lebih dekat kepada genre Islam? Gampang apa ribet? Gampang, lu aja bikin ribet. Jangan tanya, akhirnya nanti ada efek madorot yang begitu-begituan. Ntar kalau dibilang, iya, akhwat nggak boleh naik motor karena akhirnya terlihat bentuk pahanya ini tuh nggak boleh naik motor. Akhirnya nggak datang kajian, biasa ngaji pakai motor dia. Ada lagi yang nanya, Ustadz bolehkah seorang akhwat naik Gojek boncengan sama yang bukan
Kalau Anda jawab akhirnya, ini akhwat yang nggak punya motor, nggak ngaji, makanya jangan tanya. Makanya jangan tanya. Ini lagi, diwajibin haji. Oke, kewajiban haji telah datang. Ya Rasulullah, tiap tahun. Kata Rasul, coba kalau Anda kata iya, akhirnya wajib atas kalian. Kalau wajib, kalian sungguh tak akan mampu melakukannya. Dan kalau kalian tinggalkan, kalian jadi kafir. Awas, bab situnya doif, ya. Itu maksudnya. Ya. Wa kharraja al-Lalaka'i min tariq Mu'ammal qal haddatsana Hammad bin Zaid bin Amr bin Malik al-Bakri an Abil Jauzi an Ibnu Abbas. Diriwayatkan Imam Lalaka'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wala ahsabu illa rafa'ah, dan sungguh aku tidaklah menduganya kecuali dia mengangkatnya. Yakni Ibnu Abbas ini dia meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ura al-Islam wa qawaiduddin thalathah alaihinna ususul Islam. Okay? Pusat Islam atau nilai-nilai inti dari keislaman dan yang merupakan pondasi-pondasi beragama ada 3 hal. Yang 3 hal tersebut merupakan asasnya Islam. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, jelas. Oke? Kemudian wassalah, tuh Muhammad dan Rasulullah di sini nggak disebut, iya, nggak disebut. Oke? Tapi dengan disebut syahadat la ilaha illallah berarti ilzam, langsung maknanya langsung Muhammad dan Rasulullah. Kalaupun nggak usah disebut, ya. Ya Rasulullah, liman haqqun ba'da haqqillah fil ihtiram. Ya Rasulullah, hak siapa setelah hak Allah untuk dihormati? Yakni setelah hak Allah dan Rasulnya tuh untuk dihormati. Oke? Kemudian Rasul berkata apa? Hak siapa? Hah? Kok orang tua? Rasul ditanya, ya Rasulullah, liman haqqun ba'da haqqillah fil ihtiram. Ya Rasulullah, hak siapa setelah hak Allah untuk dihormati? Rasul bilang ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu. Itu hadis itu. Ibumu tuh. Ya. Ngerti kan lu? Ini ditekankan bahwa hak ba'da haqqillah war rasul, setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk penekanan, bukan jumlah, bukan ibu, bukan 3 ibu, bukan. Maksudnya penekanan, maksudnya. Kalau untuk nambah ibu mah ada dalil lain, ya. Buat yang berani, kita kan nggak berani, ya. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, kesaksian bahwa la ilaha illallah, wassalah, dan kemudian salat, kemudian wasaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Man taraka minhum wahidah fahuwa biha kafir. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 itu, maka dengan itu dia jadi kafir. Oke? Syahadat, salat, puasa Ramadan. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka terhitung dia bukan Islam. Halal dam, halal darahnya. Tuh, Anda lagi nerjemahin ya, bukan lagi ngomong. Halal darahnya. Wa tajidhu katsiral mal, lam yahuj fala yazal bidzalika kafiran wa la yahil bidzalika damuh. Tuh. Tapi kalau orang kau lihat hartanya banyak, tapi dia masih belum haji, dengan itu dia masih kafir. Tapi enggak jadi halal darahnya. Ya? Wa tajidhu katsiral mal wa la yuzakki. Kau melihat seseorang hartanya banyak tapi dia enggak mau berzakat, fala yazal bidzalika kafiran, maka dengan itu dia masih terhitung kafir. Wala yahillu damuh, tapi enggak halal darahnya. Ya?
Riwayat ini dinilai hasan, tapi wallahu alam bertentangan dengan praktek salaf ya, wallahu alam. Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu sampai titik mengangkat senjata kepada kaum yang mengingkari zakat, ditumpas sampai. Oke, mengangkat senjata ya maaf ditumpahin darahnya sampai level tersebut ya. Warawahu Qutaibah warawahu Sa'id bin Zaid akhu Hammad bin Amr bin Malik bihadzal isnad marfu'an. Man taraka minhunna wahidah fahuwa billahi kafir wala yaqbal minhu sirf wala adl wala yuqbal minhu sirfun wala adlun wa qad halla damuhu wa maluhu. Ya, diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid ya, marfu' bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang meninggalkan salah satu darinya maka dia terhitung kafir kepada Allah dan tidak diterima darinya hujjah apapun, dengan itu halallah darahnya dan hartanya ya. Tapi riwayatnya Sa'id bin Zaid ini sodukun yukhti, dia orang yang terkenal jujur, cuman hafalannya suka kusut tuh, jadi hadisnya lemah tuh, ya, nggak diterima. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu darbal jizyah ala man lam yahij. Diriwayatkan dari praktek Umar dahulu, di mana Umar menarik jizyah dari orang-orang yang masih belum haji. Waqal, dan Umar berkata, laisu bimuslimin, sungguh mereka ini bukan muslim. Jizyah ini penguasa Islam, negeri Islam, ada non muslim tinggal di kita, ini zimmi, oke? Boleh diambil jizyah, atau negeri yang berdamai dengan kaum muslimin, ambil jizyah, setoran ke negeri Islam, oke? Ini ditarik dari non muslim. Umar menarik jizyah dari muslim yang belum haji. Tapi dia mampu tapi belum haji. Umar bilang dia ini bukan muslim. Dia bukan muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna tarikaz zakah laisa bimuslim. Dan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya yang meninggalkan zakat sungguh dia bukan muslim. Tapi kita cukupkan sekian, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.